Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang looping. Looping pada Python itu ada dua. Yang pertama itu ada for dan kedua yaitu ada while. Baiklah, kita langsung saja membahas yang for ya. Untuk mengulang serangkaian kode beberapa kali, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range ini mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka yang ditentukan. Contohnya ini nih, kayak gini. For x in range 6, print x. Nah, maka dia ini pada perulangan ini dia akan mengulang sebanyak 6 kali. Dimana x yang pertama itu dimulai dari angka 0. Kemudian dia akan auto incrementnya yaitu secara default adalah 1. Maka dia akan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia sampainya 5 ya, bukan sampai 6 karena dia dimulainya dari 0. Kemudian fungsi range itu secara default untuk menaikkan urutan sebesar 1. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Misal kayak gini, range 2, 33. Ini contohnya ya. For x in range 2, 33, print x. Maksudnya ini kita mulai dari angka 2 sampai 30, kemudian sampai 29 maksudnya. Nah, kemudian ini auto incrementnya itu dia kita naikkan sebanyak 3, bukan 1 dia. Kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Kalau misal kita for yang pertama 6. Nah, jangan lupa ini indentasinya diperhatikan ya. Setiap kita habis nulis for itu statement yang ada dalam for itu kita masukkan ke dalam step sekali. Misal kita print x dan x. Nah, ini nanti yang di print itu dimulai dari 0 sampai dengan 5. Nah, seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini totalnya 6 kan, 6 kali. Ini kan auto incrementnya itu 1 tuh, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kita mau buat auto incrementnya itu misalnya jadi 3 atau minus 1 atau berapa, kita coba aja. 30 ya. Nah, ini nanti maka dia hasilnya itu akan 2, 5 sampai dengan 29. Nah, seperti ini. 2, 5, 8 sampai 29. Ya, incrementnya itu 3. Nah, kalau kita buat incrementnya itu minus 1 juga bisa. Tapi dia ini akan infinity looping. Karena kan 2 minus 1 ya 1. Nah, dia nggak akan mencapai 30 kan. Kalau kayak ini dia salah. Logic error namanya. Nah, dia nggak akan di print. Karena ini ada logic error di sini, ini 1. Kecuali kita putar, kita apa ya, balik, kita tuker ya. Nah, gini. Nah, print ini ya. Nah, dari 30 sampai dengan 3 ya. Ini 30 kali jumlah 29 kali jumlahnya. Kemudian lanjut. Kemudian ini ada looping through string. String adalah objek yang dapat diulangi. Mereka berisi urutan karakter. Contohnya, misalnya kita mempunyai sebuah string nih, misal banana. Nah, kita akan melooping setiap karakternya, setiap karakter pada string itu. Jadi nanti setiap looping itu x itu b, terus a, terus n, terus a, n, a gitu. Kemudian ada looping through a list. Dengan for kita dapat mengeksekusi satu set pernyataan sekali untuk setiap item dalam list, tuple atau set dan lain-lain. Misalnya kita punya list atau array ya, itu isinya apple, banana, dan cherry. Nah, kita ingin mengakses setiap item yang ada pada fruit ya. Maka ini for x in fruit print x. Selama x ini ada di dalam variable fruit, maka kita print itemnya itu. Contohnya gini.
misalnya yang string dulu nih. Misalnya kita punya kalimat sama dengan for i in kalimat print i misal, maka dia akan mengeprint b terus enter a terus enter lagi n gitu. Nah kayak gini, banana satu-satu dia, karena kan dia kalau print ini kan menghasilkan new line ya. Kemudian kita yang kedua nih, looping through a list. Misal kita punya list nih, misal apa ya, buah-buahan tadi ya, buah apel, kemudian mangga, kemudian jeruk misal. Nah kita ingin mengakses setiap item yang ada pada variabel buah, kita bisa menggunakan for i in buah print i. Nah, apel, mangga, dan jeruk. Oke, kita lanjut lagi. Nah kemudian pada for juga ada yang namanya break statement. Dengan pernyataan break kita bisa menghentikan pengulangan sebelum perulangan melalui semua item. Di sini ada contohnya nih, for i in range 10, if i sama dengan 5, nah dia break. Kalau ini di print i nya, jadi dia akan mengeprint sebanyak 0, 1, 2, 3, 4. Nah ketika i nya sama dengan 5, maka dia akan break, itu fungsinya itu keluar dari for nya itu, maka dia tidak akan mengulang ke i selanjutnya. Yang print di i di bawahnya ini tidak akan dieksekusi, dia akan break, udah langsung keluar dari for nya, maka dia akan menghasilkan output 0, 1, 2, 3, 4 saja, karena ketika i nya sama dengan 5 dia akan di break. Langsung saja kita buat contohnya, for i in range 10, if i sama dengan 5, kita break print i. Nah, maka dia akan outputnya 0, 1, 2, 3, 4, karena ketika i nya sama dengan 5 dia break, kemudian keluar dari for yang ini. Kemudian kita ada continue statement. Dengan pernyataan lanjutkan kita dapat menghentikan iterasi pengulangan saat ini dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Bedanya kalau break sama continue itu, dia kalau break kan dia ketika dia memenuhi kondisi yang itu, dia akan keluar dari for-nya. Kalau continue ini dia bukan keluar, tapi dia melanjutkan ke i yang berikutnya. Contohnya seperti ini, for i in range 10, if i mod 2 sama dengan 0, maka dia continue print i. Nah ini maksud dari contoh ini, maka dia akan menghasilkan output semua bilangan yang ganjil, karena ketika bilangannya itu genap, maka dia akan di continue, tidak akan di print, akan di skip gitu. Contohnya for i in range 10, if i mod 2 sama dengan 0, kita continue dan kita print i, maka dia hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Nah seperti ini ya, karena dia ketika i nya 0 kan 0 mod 2 ya 0, berarti di continue, dia langsung dilanjutkan ke i berikutnya, maka i 1 di mod 2 kan bukan sama dengan 0, maka dia di print. Ketika i nya 2 ini kan 0, makanya di continue lagi, nah gitu ya. Lanjut ke berikutnya, yaitu else in for loop. Nah kata kunci else dalam perulangan for menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Maksudnya else ini dia akan dieksekusi ketika for-nya itu udah selesai. Nah ketika for-nya selesai, maka else akan dieksekusi. Contohnya in range 6, print x, else print
selesai. Nah, maka dia outputnya akan 0 1 2 3 4 5 kemudian selesai. Oh, salah. Ini bukan X ya, ini I tadi. Nah, 0 1 2 3 4 5 kemudian ketika looping yang di atas ini sudah selesai, maka dia else-nya akan dieksekusi, yaitu selesai. Kemudian ini ada nested loop. Loop bersarang adalah loop di dalam loop. Loop dalam akan dijalankan satu kali untuk setiap iterasi loop luar. Kita langsung masuk ke contohnya nih. Misalnya kita punya X sama dengan 1. Ini kita ingin membuat sebuah seperti matriks gitu ya. Maka dia ini kayak gini nih, for i in range 3, kemudian ini dalam for ini ada for lagi, for j in range 3, kemudian print x n sama dengan spasi, kemudian x ditambahin 1, ini increment x nya, kemudian ini print di for yang sejajar sama ini, bukan di dalam for yang kedua ya, di luar. Ini dia, maka for yang kedua ini dia akan dieksekusi setiap 3 kali setiap for yang pertama, maka dia akan 9 kali dieksekusi, karena kan i yang pertama dia akan dieksekusi sebanyak 3 kali, kemudian i yang kedua akan dieksekusi sebanyak 3 kali, i yang ketiga akan dieksekusi sebanyak 3 kali juga. Lalu kita masuk ke contohnya aja, langsung kita praktekkan. Tuh for range 3 lalu berhenti saat sudah tidak ingin dengar lagi. Dapatkan akses seminggu Spotify Premium hanya dengan Rp16.500 tanpa print komitmen x sama n sama dengan, nah ini di spasi ya. Ini maksudnya n ini gini, kan seharusnya print itu kan dia akhir dari barisnya itu kan ada new line tuh, ada enter. Nah, maka supaya nggak ada enternya, kita tambahin nih n-nya itu ujung dari kalimatnya itu apa. Nah, ini kita ujungnya itu spasi aja, spasi. Nah, x plus sama dengan 1. Sini kita baru buat new line-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, 1 kan print x 1, kemudian ini ujungnya spasi. Kemudian looping lagi dia 2 3, kemudian baris berikutnya 4 5 6 7 8 9. Oke, coba tadi kan kita punya list nih, list apa tadi namanya, buah ya. Nah, buahnya ini kan kita ini ingin ngeprint apa ya, setiap huruf pada itemnya. Misal item pertama nih apel, maka kita ingin ngeprint a p p e l satu-satu gitu. Kita bisa menggunakan loop dalam loop ya, nested loop. Range for i in buah, for j in, nah i nya ini kan udah masuk ke apel, mangga, jeruk. Nah, maka kita bisa j nya ini di i nya, i print j. Begini kan ada ininya, maka kita n sama dengan spasi. Kemudian kita di sini tambahin enter ya, biar rapi. Nah, kayak gini nanti di hasilnya. Jadi J yang ini dia akan melooping pada item apel ini. Jadi J nya A P P E L. Kemudian ketika I nya itu mangga, J nya M A N E G G A, dan seterusnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke looping yang kedua, yaitu adalah while. Nah, bedanya for sama while itu apa ya? Kalau di for itu kan dia ada auto incrementnya tuh, kalau yang pakai fungsi range tadi. Kalau di while ini kita harus diperhatikan nih, kita harus membuat incrementnya di ujung, bukan di ujung, di akhir statementnya, karena agar batasnya itu tercapai. Kalau enggak kan nanti dia segitu-segitu aja, maka akan infinity loop. Nah, maka itu yang membedakan. Kemudian juga kalau while ini
dia nggak bisa bisa apa nggak ya kayaknya sih nggak bisa deh dipakai untuk itu ngelooping yang kayak string sama yang apa namanya list itu. Kalau untuk ngelooping list sama string itu kita biasanya menggunakan for. Nah ini kayak gini ya, dengan while loop kita bisa mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisinya benar. Contoh i sama dengan 1 while i kurang dari 6 print i kemudian i nya ditambahkan. Ini increment i nya. Kita masuk contoh dengan itu while i kurang dari 6 print i. Jangan lupa kita tambahkan i plus sama dengan 1. Nah, kalau dia nggak ditambahin kan dia akan infinity loop gini. Nah ini kan looping terus nih. Kita stop. Nah kita jangan lupa ditambahkan incrementnya 1 2 3 4 5. Kemudian kita lanjut. Nah di while juga ada break statement, sama aja ya cara makainya. Dengan pernyataan break kita bisa menghentikan loop bahkan jika kondisi while benar. Nah ini ketika i nya itu masih benar tetapi kita menemukan bertemu dengan fungsi statement break, maka dia akan keluar dari while. Coba kita buat aja while nya itu true ya. Kalau true kan dia akan melooping terus kan. Apa nih salah? Oh white salah. While. Nah misalnya kita print i nya tadi. Nah tapi ketika i nya itu sama dengan misal 20, maka kita akan keluar dari looping while nya. I plus sama dengan, jangan lupa plus sama dengan 1. Ini enggak harus 1 sih, terserah kalian incrementnya berapa. Nah 6 sampai 20 ya. Sebenarnya kan dia 20 ini kan masih true tuh, karena ini saya buat while itu selalu true. Tapi karena kita ketemu dengan break, maka dia akan keluar dari fungsi while nya, dari loopingnya. Oke lanjut kita ke continue statement. Sama aja kayak yang di for tadi, itu fungsinya untuk melanjutkan ke i yang selanjutnya. Tapi ini bedanya kalau di sini kita lihat contoh ini, kita i plus sama dengan satunya itu harus ditaruh di atas, karena kalau ditaruh di bawah dia continue, kan dia bertemu dengan continue dulu. Kalau continue itu kan berarti i nya harus nambah dulu kan, berarti kalau ditaruh di bawah dia i nya nggak nambah, maka harus ditaruh di atas. Nah contohnya while i kurang dari 6. Nah coba kita taruh di bawah ya, i kita print i dan kita tambahkan increment di sini gitu. Maka hasilnya akan 0 1 2, dia akan continue terus tapi nggak tahu batasnya berapa, karena kan i nya dia tetap kan nggak nambah-nambah. Kalau di sini, kalau di for kan dia ada auto incrementnya, kalau di sini kan nggak ada, maka i plus sama dengan satunya ini harus di atas ini. I plus 1 baru pakai if ini print udah. Nah tadi kan udah 2 tadi, maka dia akan 3 tadi 3 ya, 3 ketika 3 itu di continue maka langsung 4 5 6 gitu. Kemudian ini ada else statement, sama kayak tadi itu, else itu dijalankan ketika suatu perulangan itu sudah selesai dieksekusi, maka yang dieksekusi selanjutnya yaitu
else-nya yang ada di else. Dengan pernyataan else kita dapat menjalankan satu blok kode satu kali ketika kondisinya tidak lagi benar. Contohnya ini ya, i sama dengan 1 while i kurang dari 6 print i sama dengan 1. Nah, kemudian kita else nya itu disejajarin sama while nya ya. Kalau di sini kan dia nggak ada ini, nggak ada if kan, atau perulangan lagi nggak ada, maka dia harus disejajarkan dengan while nya. Print i is no longer less than 6. Oke, ini outputnya akan 1, kemudian 2, 3, 4, 5 sampai 5, kemudian kita akan ngeprint i is no longer less than 6. i nya tidak kurang dari 6 lagi. Nah gitu. Oke, cukup segitu saja mungkin yang dapat saya jelaskan untuk materi looping ini. Mungkin kalau kurang jelas atau kurang jelas atau kurang paham gitu, bisa ditanyakan langsung ke saya atau ke Kak Rifki-nya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.